Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Ketika tiba masanya saya dilantik, atau kebetulan saya melantik, ungkapan Bung Karno di atas selalu membayang-bayangi pikiran dan hati saya. Gamang sekaligus khawatir. Sebenarnya jabatan ini benar-benar sebuah amanah atau justru musibah. Sebenarnya tergapainya jabatan ini demi gengsi diri sendiri atau penuangan sebuah perjuangan untuk memperbaiki keadaan. Sumpah yang baru saja kita ucapkan bukan sekedar kalimat protokoler, tapi itu adalah mantra. Mantra yang mengikat dari saat diucap sampai hari terakhir kita nanti menjabat. Dan kitab suci yang dijadikan persaksian sepenuhnya telah merekam janji kita sampai terpenuhi pertanggungjawabannya di hadapan manusia dan Tuhan yang Maha Esa. Tapi Bapak Ibu, alhamdulillah, ketika sebuah tanggung jawab ditimpakan di pundak kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita kehabisan jalan untuk melahirkan kebaikan dan kebahagiaan. Bahkan meskipun kita berulang kali melakukan kesalahan, masih saja diberikan kesempatan. Seolah-olah alam yang menjadi saksi kita pada hari ini mengatakan, melakumu meh tekan ngendi? Meh sampai kapan? Awakmu netepi laku sing ora bener kuwi. Jika kesadaran sudah menclok di pikiran kita masing-masing dan di hati kita masing-masing, maka kita akan segera tahu, ternyata selama ini kita sedang dilulu. Pada titik inilah Bapak Ibu, kita mesti segera menata niat, menata batin, menata kembali semangat, meluruskan dan menegakkan kembali cita-cita yang ingin kita ciptakan. Jika boleh saya berpesan, sekali lagi, jika boleh saya berpesan pada teman-teman, kawan-kawan, bupati, wali kota, beserta wakilnya, tatalah niat mulai detik ini. Mantapkan tekad dan tetapkan hati apa yang akan kita lakukan mulai hari ini sebagai kepala daerah. Tidak ada kerjaan ringan, sama sekali tidak ada. Apalagi sebagai seorang pimpinan seperti panjenengan semuanya. Apalagi di tengah kondisi dunia yang masih belum ada kepastian. Dihadapkan pada situasi COVID, pandemi global, dan uncertainty. Sebuah disrupsi yang terjadi sangat besar sekali. Kita tentu sudah paham, pandemi telah membukakan pintu banyak persoalan. Kesehatan, perekonomian, pendidikan, sosial, sampai spiritual. Jika kita tidak memiliki effort serta sense of humanity, maka kita telah berkhianat kepada rakyat. Ini baru satu persoalan. Padahal di depan sana setiap kita melangkah akan menemukan satu, bahkan 10, mungkin 100, 1000, sejuta persoalan berikutnya. Bagaimana kemiskinan kita entaskan, perekonomian kita tingkatkan kembali, pendidikan kita perhatikan, teknologi dan pemudi kita optimalkan. Ada persoalan lingkungan yang cukup serius yang mesti kita tangani. Maka bencana hari ini membutuhkan respon cepat. Dan saya yakin Bapak Ibu akan bekerja sangat keras untuk soal ini. Dan tentu saja ada kelompok yang perlu kita perhatikan. Kelompok perempuan, penyandang difabel,
anak-anak, yang itulah generasi masa depan yang mesti kita siapkan dengan sungguh-sungguh. Maka dodone awake dhewe kudu jembar Bapak Ibu. Ususé kudu dawa. Karena beberapa kritikan, cacian, bulian itu akan menjadi vitamin dan energi yang segar buat Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu bisa jembar dadane tadi. Energi yang kita siapkan mesti besar dan bisa mewujudkan perubahan-perubahan yang sudah kita siapkan itu. Dan saya percaya Bapak Ibu bisa melakukan itu semuanya. Karena panjenengan tidak sendiri. Ada gubernur, ada presiden, dan kita bisa bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan secara kompak. Dan kunci dari itu semua adalah diri panjenengan beserta segenap aparatur yang bekerja bersama panjenengan semua. Dan tentu ada keluarga yang sangat dicintai, yang pasti mendukung sepenuh hati dan selalu mengingatkan akan langkah-langkah kita agar tidak tersesat atau terperosok. Sekarang buat saya, Tuan kita adalah rakyat. Jabatan ini hanyalah sekedar mandat. Karena sebagaimana saya senang mengutip Bung Karno, kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Titik, tidak ada komanya. Karena sebagian besar rakyat kita saat ini sudah memegang handphone Bapak Ibu dan main media sosial. Menjadi sebuah kewajiban bagi panjenengan kita semuanya untuk membuka satu kanal media, penggunaan teknologi informasi agar ada quick response. Sehingga persoalan masyarakat tidak perlu berlarut-larut. Saya tahu itu berat, saya tahu itu melelahkan. Tapi tuntutan zaman akan memaksa kita untuk mengikuti peradaban itu dan Bapak Ibu tidak boleh ketinggalan. Sehingga bukan hanya akun personal, tapi akun pemerintahan dengan seluruh dinasnya harus bergerak ke sana. Sekali lagi, menurut saya, punya akun media sosial untuk melayani masyarakat itu wajib. Ini adalah kerjaan yang sebenarnya ringan, tapi paling esensial. Jangan pernah bicara reformasi, birokrasi, dan pelayanan optimal jika media sosial saja kita tidak punya, sehingga masyarakat akan kesulitan melapor kemana kita harus menyampaikan sesuatu. Saya terima kasih pada yang sudah menjalankan tugas beberapa kali. Reformasinya berjalan, inovasi kreasinya berjalan luar biasa, mengagumkan. Dan contoh-contoh baik ini saya kira yang perlu kita share, kita bagi. Ikut belajar tidak perlu malu, nyontek yang bagus tidak perlu malu, dan membagi hal-hal yang baik menurut saya menjadi bagian dari cara kita nyengkuyung Jawa Tengah secara bersama-sama. Khusus kepada Ibu Ketua PKK, Bapak Ibu yang ikut di dalam Dekran Nasda, yang hari ini juga sudah dilantik di seluruh kabupaten kota, saya minta untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah wabil khusus di Jawa Tengah dan di kabupaten kota panjenengan semua. Seperti kampanye, gerakan, hidup sehat atau germas. Ada stunting masih menjadi PR, ada lingkungan yang harus kita tata, ada problem-problem ideologis yang seringkali muncul dalam kelompok-kelompok komunitas kecil yang tidak sesuai Pancasila. Kekuatan PKK dahsyat, karena bisa bicara sampai pada level yang sangat kecil. Berbagai pendekatan yang sangat inovatif itu menjadi penting, sehingga Jawa Tengah terasa betul adem, ayem, dan guyup. Dan tentu saja perilaku hidup bersih sehat perlu kita teruskan karena pandemi belum selesai. Edukasi terus dilakukan dan menjadi pionir penegakan disiplin 5M. Tidak cukup 3M, sekarang 5M. Pemberantasan sarang nyamuk, komodifikasi, limbah, sampah yang punya nilai tambah secara ekonomi, sosialisasi KB, tes IVA secara intens. Dan yang baru saya kenalkan, ada program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Sehingga kalau ada orang hamil tolong diintip, ngintipnya itu ditanya, jangan ngintip yang lain.
Apakah sudah periksa sehat atau tidak, lahirnya kapan, anak nomor berapa, untuk memastikan kandungan ibu itu betul-betul sehat, karena inilah generasi masa depan yang harus kita perhatikan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memakmurkan masyarakat tidak bisa dilakukan sendirian. Kita mesti bergotong royong bersama. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota yang didukung dengan kekuatan teman-teman dari TNI Polri, dari Kejaksaan, dari Forkompimda, pengadilan, semuanya ikut serta. Termasuk dari DPRD, peran partai politik dan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh lapisan kelompok masyarakat. Bapak Ibu jangan sungkan untuk bertanya dan belajar. WA Group tentu akan kita perbaiki karena Bapak Ibu ada yang baru dan ada yang keluar. Kita akan komunikasi intens melalui sarana itu. Jangan malu, jangan minder, dan jangan takut untuk dikritik. Karena Bapak Ibu yakin, hakul yakin sepenuhnya ketika bismillah menjalani tugas ini pasti dengan niat yang sangat tulus. Semua itu akan menguatkan kita, menguatkan tatanan masyarakat kita, sekaligus untuk menguatkan bangsa dan negara. Dan saya sangat yakin 17 bupati wali kota beserta wakilnya yang hari ini dilantik akan menjadi tambahan energi positif untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat di Jawa Tengah. Selamat bekerja, salam untuk keluarga dan rakyat yang Bapak Ibu pimpin. Saya doakan Bapak Ibu sehat, kuat, dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.